Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau, urapi kami semua. Biar hikmat, marifat, dan pewahyuan dan pengertian dari surga curahkan atas kehidupan kami semua. Dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Ya, saya mengajak kita buka firman Tuhan. Kita buka 1 Raja-Raja pasal ke-17 Saudara. Kemarin kita sudah belajar tentang ketaatan Saudara ya. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa Saudara. Dan ketika Tuhan menciptakan mendesain manusia, Dia jadikan manusia itu sebagai proyek ketaatan Saudara. Ya, dan ternyata sekalipun manusia diberikan kemurahan yang begitu luar biasa, namun kehendak manusia ya seringkali berbeda dengan kehendak Tuhan. Dan manusia seringkali memilih ketidaktaatan kepada Tuhan Saudara. Sehingga membuat manusia ya jatuh dalam dosa, dan dosa itu mengakibatkan konsekuensi ya penyakit, kutuk, bahkan segala hal yang buruk, bahkan juga kebinasaan Saudara. Tapi kita bersyukur ada satu pribadi yang menjadi contoh dan teladan. Kemarin kita sudah belajar tentang Nuh mentaati semua perintah Tuhan. Dan dikatakan tepat ya. Dan saya percaya itu juga wujud daripada ketaatan ya, seperti yang Kristus lakukan waktu di bumi. Alkitab berkata dia sebagai anak, dia belajar taat. Dan puji Tuhan ya, ketaatan yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi kita semua, yaitu keselamatan Saudara. Tapi hari ini kita mau belajar satu lagi Saudara tentang Elia Saudara ya. Saya akan bacakan buat Saudara 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama mulai ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada waktu dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat dan yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku bawa pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku, bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, ya, saya percaya kita sudah sering mendengar kisah tentang Elia, ya, bahkan sering dikhotbahkan Saudara. Nah, Elia juga merupakan satu pribadi yang juga taat ya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan Saudara. Nah, saya percaya Saudara, ketaatan itu bukanlah sesuatu yang gampang ya, karena sebagai manusia kita ini cenderungnya Saudara mengikuti kehendak kita, pikiran dan perasaan kita. Apa yang kita rasa enak itu yang kita ikuti Saudara seringkali. Kedagingan kita memang seperti itu Saudara ya. Dan
Apalagi kalau sesuatu disuruh, sesuatu diperintahkan dan itu bertolak belakang dengan pikiran perasaan kita, bahkan kehendak kita saudara. Maka seringkali kita akan menolaknya saudara, seperti itu saudara. Nah, saudara harus tahu bahwa kunci untuk kita bisa taat, ya kunci ketaatan adalah kerendahan hati saudara. Kunci ketaatan adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati orang tidak mungkin bisa taat saudara. Kalaupun dia taat tentu ada motivasi yang salah menguntungkan dirinya. Ya, apalagi yang disuruh itu sesuatu yang tanda petik ya berat dan tidak membawa dampak yang baik buat orang itu. Ya, dan ini perlu namanya penyangkalan diri, ya, perlu namanya pikul salib saudara. Dan itu dimulai dengan kerendahan hati saudara. Bagaimana kita bisa mengabaikan pikiran kita, bagaimana kita bisa mengabaikan perasaan kita sendiri saudara, dan mengikuti apa yang Tuhan mau saudara, seperti itu. Nah, Elia saudara, dia dalam perjalanannya saudara, waktu Tuhan menyuruh dia banyak mengabaikan pikiran dan perasaannya. Waktu dia disuruh ke sungai Kerit saudara, Tuhan bilang nanti kamu akan dipelihara oleh burung gagak dan kamu akan minum dari sungai itu, sungai Kerit itu saudara. Apa yang terjadi saudara? Dia belajar taat. Coba bisa bayangkan saudara ya, seorang manusia disuruh Tuhan pergi ke tepi sungai Kerit. Ya oke lah kalau sungai itu kita bisa minum, dapat minum. Tapi dikatakan burung gagak nanti akan membawa makanan. Kita tahu kalau burung gagak itu pasti pemakan daging, pemakan terutama bangkai saudara, binatang yang sudah mati seperti itu saudara. Nah pasti habis makan, nggak mungkin burung itu membawa makan. Tapi sesuatu yang tidak bisa masuk akal, Elia berusaha untuk mentaatinya. Dan dia berjalan, dia mengikuti apa yang Tuhan firmankan saudara. Dan benar Alkitab mencatat saudara, dia taat dan dia dipelihara oleh Tuhan saudara. Dan apa yang itu saudara? 3,5 tahun Alkitab mencatat Israel pada waktu itu mengalami musim kering. Ya, karena Elia berkata, sebelum aku mengatakannya hujan turun, hujan tidak akan turun, seperti itu. Ya, dan saya percaya waktu dia di Sungai Kerit itu mungkin beberapa tahun saudara. Di sana setiap hari burung gagak membawa. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi apa ini saudara? Setelah itu Alkitab mencatat sungai itu menjadi kering. Kenapa sungai itu menjadi kering saudara? Bukankah Tuhan sudah perintahkan Elia pergi ke sungai Kerit saudara untuk bisa minum di situ. Tuhan perintahkan loh, Tuhan firmankan di situ saudara. Elia harus ke sungai Kerit, tapi sungai ini kering. Kalau secara manusia, bukankah Tuhan suruh ke sana? Harusnya tidak ada halangan, harusnya tidak ada rintangan, harusnya tidak ada masalah. Kebanyakan kita berpikir seperti itu. Namun kenyataannya tidak seperti itu saudara. Yang Tuhan firmankan, yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, bukan berarti jalannya mulus, bukan berarti jalannya lurus kayak jalan tol saudara. Ya, ketika Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, di situ juga ada unsur namanya unsur pengujian. Ujian apa? Ujian kepercayaan kepada Tuhan. Ya, kenapa sungai Kerit itu kering saudara? Ya, Tuhan tuh mau ngajar kepada Elia juga. Ya, sama seperti kepada kita saudara. Ketika Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, Tuhan mau kita percaya kepadanya. Nah, waktu itu ketika sungai Kerit itu mulai kering, Tuhan sedang memberikan sebuah pengajaran kepada Elia. Jangan bergantung kepada sungai, kepada sesuatu yang menghidupkan jasmani kita. Tapi Elia harus bergantung kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Sudah baca berkali-kali ketika Elia nyatakan sesuatu, dia lakukan sesuatu, dia berkata Allah yang kulayani karena firman itu. Ya, ketika Tuhan berfirman, dia mentaatinya. Jadi Elia diajarkan untuk bergantung kepada firman Allah saudara. Nah, Alkitab mencatat ketika sungai Kerit itu sudah menjadi kering saudara, ya mulai kering saudara, Elia diperintahkan Tuhan lagi, difirmankan Tuhan lagi. Elia disuruh pergi ketemu seorang janda di Sarfat saudara. Saudara bisa bayangkan, udah musim paceklik, musim kering seperti itu, disuruh pergi ketemu seorang janda saudara. Dalam kondisi krisis, ini janda ini bukan janda kaya.
Ini janda yang miskin. Bahkan benar-benar miskin, saudara. Karena dia hanya punya segenggam tepung. Ya, bahkan dikatakan sedikit minyak dalam buli-buli, saudara. Dikatakan setelah dia buatkan roti untuk dia makan dan anaknya makan, mereka akan mati, saudara. Itu artinya itu tinggal mungkin sekali makan aja sudah habis semuanya seperti, saudara. Tapi waktu itu Elia taat, datang kepada janda itu. Yang diminta apa, saudara? Yang diminta dulu ada air. Dan air pada waktu adalah sangat langka. Mungkin sangat mahal sekali, saudara. Seperti itu. Dia minta kepada janda itu. Saya pikir kalau saya juga mungkin sebagai hamba Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya pergi ke seorang jemaat yang sangat miskin. Kamu minta kepada dia. Mungkin saya juga akan mulai pertimbangkan, saudara. Kenapa? Kondisi, situasi seperti itu. Sudah miskin, udah gak punya apa-apa. Masa diminta lagi seperti itu? Itu pikiran, perasaan itu berkecamuk, saudara. Tapi Elia begitu luar biasa. Nah, hari ini firman Tuhan mengajar kita. Jangan mengandalkan pikiran kita. Jangan mengandalkan perasaan kita. Kalau kita ingin mengikuti Tuhan, mentaati Tuhan, kita harus taklukkan pikiran perasaan kita kepada pikiran dan perasaan Kristus, saudara. Kita harus kenakan perasaan dan pikiran Kristus. Bahkan kehendak Kristus di depan kita, saudara. Nah, Elia begitu luar biasa, saudara. Dia mentaatinya. Dia mengabaikan pikiran dan perasaannya, saudara. Ya, dan waktu dia datang kepada janda itu, saudara, saya percaya ya dia datang dengan muka yang tebal kepada janda itu. Ya, lalu dia minta kepada janda itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Puji Tuhan. Janda itu juga yang sekalipun sangat miskin melakukan apa yang Elia minta, ya. Dan janda itu memberikan air, lalu kemudian mengolah tepung dan minyak itu menjadi roti dan memberikan kepada Elia, saudara. Dan apa yang terjadi? Elia terpelihara. Janda itu bersama anaknya juga terpelihara, saudara. Ketaatan selalu akan menghasilkan sesuatu yang baik buat hidup kita, saudara. Walaupun pada awalnya perasaan kita, pikiran kita sulit untuk melakukannya. Tapi kalau kita mulai melangkah, kita mulai mentaati, saudara, maka saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan mujizat Tuhan nyata bagi hidup kita, saudara. Ya, kalau zaman sekarang mungkin, saudara, ya Elia akan dicemooh habis-habisan oleh banyak orang. Ya, mereka akan berkata, ini hamba Tuhan tidak tahu diri. Masa orang lagi krisis seperti itu, sudah kekurangan, masa diminta-minta lagi. Ini namanya kitir laluan, kan gitu, saudara. Ya, tapi Elia, dia mengabaikan pikirannya, dia mengabaikan perasaannya, dia tetap taat, saudara. Bahkan ketaatannya mengalahkan semua perasaan dan pikirannya, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan, ya, bukan hanya itu. Elia itu kan dikatakan dia sungguh-sungguh berdoa dalam kitab Yakobus, saudara, ya. Apa yang didoakan? Dia doakan supaya hujan tidak turun, saudara. Ketika hujan tidak turun, itu kan makin kekeringan makin terjadi. Kalau kekeringan makin terjadi, makin banyak kesusahan, mungkin banyak penderitaan, saudara. Saudara bisa bayangkan, ya, waktu itu berapa banyak orang yang menderita, mungkin sakit, mungkin juga yang tidak sedikit yang mati, saudara. Karena krisis seperti itu, dia makin doa, makin menderita orang. Kenapa? Karena tidak ada hujan seperti, saudara. Ya, tapi dia tidak peduli, saudara. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu adalah perintah Tuhan. Dia taati perintah Tuhan, ya. Dia doa hujan tidak turun, saudara. Ya, mungkin dia sambil doa, sambil melihat penderitaan terjadi, saudara. Banyak yang sakit, ya, banyak yang mati seperti, saudara. Tapi sekali lagi dia tidak peduli dengan perasaan, dengan pikiran, saudara. Dia tetap taat, ya, terhadap apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Dan ketaatannya, apa yang terjadi? Menyelamatkan orang Israel. Waktu dia doa lagi, saudara, Tuhan perintahkan, sebab karena ada hujan turun, dia doa, hujan turun, saudara. Saudara, apa yang saya mau sampaikan begini, saudara. Tuhan itu seringkali menguji
kesediaan kita untuk taat. Ya, sekali lagi, Tuhan itu seringkali menguji kesediaan kita untuk taat kepadanya. Terutama ketika ya ada banyak kondisi, situasi ya di sekeliling kita ya, atau kita memiliki sedikit alasan untuk melakukannya. Sedikit alasan untuk mentaatinya, saudara. Tuhan sering menguji kita. Waktu kita lagi kekurangan nih, Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberi. Itu sedikit alasan untuk bisa melakukannya. Tapi waktu kita mau mentaatinya, kita abaikan pikiran perasaan kita. Disitulah sebuah ujian yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Begitu kita taat, kita lulus, saudara. Disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, berkatnya. Sama seperti janda tadi, saudara. Dia taat, dia ikuti. Ya, walaupun itu mungkin tanda petik itu nyawanya. Sebab itu tinggal sekali makan, saudara. Ya, jadi sekali lagi, waktu kita taat, saudara, kita itu sedang mengalihkan seluruh pikiran kita, perasaan kita, bahkan semua rencana kita berpindah ya kepada rencana Tuhan, saudara. Dan kita tahu rencana Tuhan itu pasti lebih baik, lebih besar, lebih sempurna daripada semua rencana kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ayo kita belajar taat, abaikan pikiran perasaan kita. Ya, ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan mungkin menyuruh kita mengampuni seseorang ketika saudara disakiti, saudara ingatkan, ayo belajar mengampuni. Kadang memang waktu kita berkata susah. Karena itu saya mau katakan, ketaatan itu bukan dilandasi dengan perasaan. Ketaatan itu dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Kehendak kita mau setuju dengan kehendak Tuhan, saudara. Dan itu gak gampang. Nah, itu perjalanan proses belajar seumur hidup, saudara, seperti itu. Kita bisa mungkin satu kali kita taat, tapi besok belum tentu, saudara. Dengan kondisi situasi apalagi sekeliling kita yang sangat mempengaruhi hidup kita, saudara. Ya, belajar, ayo kita taat seperti Yesus. Dia belajar taat, saudara. Alkitab mencatat dia taat sampai mati di kayu salib, saudara. Begitu luar biasa. Taat sampai mati, saudara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita pun ya memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Nah, kenapa Yesus itu taat, saudara? Sebab ketaatan itu adalah harga mutlak, harga mati, saudara. Karena memang dia diutus oleh Bapa untuk mati buat kita. Ya, jauh sebelum dia turun ke dunia, dia sudah melihat bahwa dia akan mati dari saya. Dia akan disiksa, dia akan dicemooh, dia akan dianiaya habis-habisan, saudara. Dia sudah melihat itu. Karena itu dia taat sepenuhnya, saudara. Dan sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya, saudara, ayo kita juga mengikuti teladan Tuhan kita. Taat, ya, bahkan sampai mati, saudara. Kalau saudara belajar di kitab Ibrani, ada banyak tokoh-tokoh iman yang begitu luar biasa. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang setia, bahkan sampai mati mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Sebab mereka hanya berjalan dengan iman yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Mereka tidak melihat apa yang akan mereka dapatkan, tapi mereka melihat bahwa mereka diciptakan, dirancang Tuhan untuk mentaati apa yang Tuhan firmankan, saudara. Haleluya. Ayo tetap taat kepada Allah, kepada firman-Nya, saudara. Ya, apapun yang terjadi, belajar taat. Saya percaya ketaatan itu akan menghasilkan banyak hal buat kehidupan kita. Terutama rancangan Allah, rencana Tuhan. Biar itu tergenapi dengan sempurna. Ingat, Tuhan merancangkan semua yang terbaik. Tapi ada tanggung jawab kita, bagian kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Supaya rancangannya jadi. Dan syaratnya adalah, salah satunya adalah kita taat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayo kita datang kepada Tuhan.